Shalom, mari kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Hari ini kami membuka hati kami untuk lawatan-Mu ya Tuhan, untuk suara-Mu ya Bapa, melalui renungan pada hari ini. Berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam Perenungan Intim dengan Allah yang pada kesempatan ini membahas tema Tambah Mengenal, Tambah Percaya. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan ini terdapat pada 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18 dan Filipi 3 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Filipi 3 ayat 8 mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam perjalanan rohania, tumbuhnya iman dan keyakinan memiliki akar yang dalam mengenai pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, kita diundang untuk tidak hanya bertumbuh dalam kasih karunia,
tetapi juga dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 8 menambah dimensi pada tema ini. Ketika Rasul Paulus menyatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kaitan antara kedua ayat ini menjadi jelas, yaitu pertumbuhan rohania terkait erat dengan pengenalan yang lebih dalam akan Kristus, dan hanya melalui pengenalan ini kita dapat memahami nilai sejati dari iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pengenalan akan Tuhan adalah langkah pertama dan terpenting di dalam perjalanan rohania. Kekuatan penyelamatan sepenuhnya ada dalam tangan Allah, dan Allah menghendaki orang percaya untuk mengenalnya melalui firman-Nya. Pengenalan ini bukan sekedar mengumpulkan informasi tentang Allah, tetapi melibatkan hubungan yang mendalam dan pribadi dengannya. Ini melibatkan refleksi yang mendalam atas karakternya yang kudus, kebijaksanaan yang sempurna, dan kasih-Nya yang tak terbatas. Pertumbuhan rohania sebagaimana disampaikan melalui Petrus dimulai dari pengenalan ini. 2 Petrus 3 ayat 18 menyoroti pentingnya bertumbuh dalam kasih karunia sebagai langkah kedua dalam perjalanan rohania. Kasih karunia adalah dasar bagi keselamatan, sebuah anugerah yang tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia sendiri. Hanya melalui kasih karunia Allah, seseorang dapat dibenarkan di hadapannya. Pertumbuhan dalam kasih karunia mencerminkan pemahaman yang mendalam akan besarnya anugerah yang diberikan kepada kita, orang berdosa. Ini mengingatkan kita betapa rendahnya posisi kita di hadapan Tuhan, dan ini akan memupuk sikap rendah hati serta rasa syukur yang mendalam. Kasih karunia adalah katalisator bagi pertumbuhan rohania, membimbing kita untuk lebih mengenal keagungan Tuhan dan meresapi betapa besarnya kasih-Nya kepada setiap kita. Di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-8 menyoroti nilai pengenalan Kristus sebagai inti dari segala-galanya. Pernyataan Paulus, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, mencerminkan perubahan paradigma yang drastis. Sebelumnya, Paulus menilai dirinya berdasarkan prestasi, status, dan kepemilikan duniawi. Tetapi setelah mengenal Kristus, segala sesuatu yang sebelumnya dianggap berharga menjadi relatif tidak berharga. Semakin dalam kita mengenal Kristus, semakin besar pula kepercayaan dan keyakinan kita. Pengenalan akan Dia membawa transformasi yang mendalam dalam cara kita memandang dunia, diri kita sendiri, dan nilai sejati dari kehidupan. Kita mulai melepaskan ketergantungan pada sesuatu yang bersifat duniawi, segala sesuatu yang fana, dan kemudian kita menjadi bersandar sepenuhnya kepada Kristus sebagai sumber segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, proses bertumbuhnya rohani kita bukanlah pencapaian instan, tetapi sebuah perjalanan yang berkesinambungan. Pertumbuhan dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita dan Juru Selamat kita Yesus Kristus adalah dua dimensi yang saling melengkapi di dalam perjalanan rohani kita. Pengenalan akan Tuhan menuntun kita kepada pemahaman akan kasih karunia-Nya. Sementara pertumbuhan dalam kasih karunia membimbing kita menuju pengenalan yang lebih dalam akan karakter Tuhan. Ini adalah suatu siklus yang tidak terputus, di mana setiap langkah yang sudah kita ambil dalam kehidupan kita akan mendukung dan memperkuat langkah kita selanjutnya di dalam hidup kita. Pengenalan akan Tuhan dan kasih karunia-Nya adalah landasan bagi pertumbuhan rohani. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dan Filipi 3 ayat 8 menjadi suatu pijakan yang kokoh bagi kita untuk mengerti bahwa pertumbuhan iman dan keyakinan kita tidak dapat dilepaskan dari pengenalan akan Kristus dan pengalaman kasih karunia-Nya. Ini adalah panggilan untuk mencari dan mendalami
pengenalan akan Kristus, sekaligus membuka hati kita terhadap kasih karunia-Nya yang tidak terbatas. Kita diajak untuk merenungkan keagungan Tuhan, memahami anugerah-Nya, memperdalam hubungan kita dengan Dia. Kita diajak untuk percaya dan taat melaksanakan firman Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Melalui proses ini, keyakinan kita akan bertambah seiring dengan pengenalan yang semakin mendalam akan Sang Penebus Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami mengenai pentingnya pengenalan yang sejati akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ada begitu banyak hal yang kami anggap penting dalam kehidupan kami, tetapi firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang terpenting. Ketika kami mengenal Engkau dengan lebih baik, kami juga bertumbuh di dalam iman percaya kami. Bawalah kami untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Dan bawalah kami untuk terus berproses agar lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, berkatilah setiap kami ketika kami menjalani hari-hari kami di dalam Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat dan kemampuan yang kami perlukan untuk melaksanakan kehendak Tuhan di dalam setiap fungsi hidup kami. Dan biarlah dalam segala hal nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam Intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.